Salam pers mahasiswa. Halo rekan-rekan mahasiswa, kembali lagi dalam Halo Polsri, sebuah acara teraktual dan terpercaya yang menyajikan informasi seputar kampus Politeknik Negeri Sriwijaya. Bersama saya Muhammad Akbar Febrianto yang akan memandu acara ini. Berita hari ini datang dari tahun ajaran baru 2022 yang akan segera dimulai. Tentunya pihak kampus, dosen maupun mahasiswa telah bersiap dalam menyambut hal ini. Bagaimanakah kesiapannya? Berikut liputannya. Tahun ajaran baru akan segera dimulai. Menurut Wakil Direktur 1 Politeknik Negeri Sriwijaya, Pak Carlos RSSTMT, terkait dengan penyebaran COVID-19, pembelajaran untuk tahun ajaran baru kemungkinan akan dilaksanakan secara daring mengingat penyebaran virus COVID-19 masih tinggi. Sedangkan, untuk pembelajaran praktikum diupayakan untuk dilaksanakan secara luring atau offline agar efektif. Namun, pembelajaran tetap mengikuti protokol kesehatan dan diikuti oleh 50% jumlah mahasiswa setiap kelasnya. Salam pers mahasiswa. Halo rekan-rekan mahasiswa, saat ini saya sedang bersama Wakil Direktur 1 Politeknik Negeri Sriwijaya, Pak Carlos. Selamat pagi, Pak. Pagi. Pak. Berdasarkan data yang kita dapat, Pak, nih Pak, angka virus COVID-19 akhir-akhir ini terus meningkat, Pak. Nah, dengan adanya varian baru yang bernama Omicron ini, apakah untuk kedepannya dari pihak Politeknik Negeri Sriwijaya sendiri memiliki rencana untuk mengadakan pembelajaran secara full offline gitu, Pak? Iya. Jadi begini, sebenarnya untuk semester ganjil ini, ya, tahun akademik 2021-2022 ini kita merencanakan offline keseluruhan. Nah, salah satu ya untuk menjamin pembelajaran offline atau luring tersebut, ya, salah satunya adalah berapa jumlah sivitas akademik kita yang setelah divaksin. Nah, itu kita buka portalnya ya untuk yang mahasiswa supaya mendaftarkan di SISAK, ya. Nah, ternyata ada 8.700 hampir 9.000 jumlah mahasiswa kita. Itu cuma 2.000 yang mendaftarkannya. Jadi datanya kita tidak ada. Takut saya jadinya untuk melaksanakan secara offline. Karena target saya 80% saja yang sudah divaksin, saya berani untuk melaksanakan offline. Nah, ini mahasiswa kita dari hampir 9.000 mahasiswa, kita cuma 2.000 yang mendaftarkan sisa. Apalagi itu sudah dihalu-halukan oleh kaprodinya masing-masing. Ini sangat prihatin saya kan gitu ya. Karena kita seperti yang saya sampaikan tadi, karena kita pendidikan vokasi itu ya paling tidak itu adalah untuk melaksanakan praktek-praktikum itu yang full gitu ya, yang harus dilaksanakan secara offline ya. Oke, baiklah. Berarti dari kampus sendiri sudah merencanakan beberapa upaya, Pak, ya, mulai dari membuka data vaksinasi untuk mahasiswa dan para pegawai, dan juga mengadakan vaksinasi massal, Pak, ya, untuk masyarakat politeknik. Yang belum, Pak, ya. Baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Carlos atas waktunya. Pak sudah sangat bersedia diwawancara, Pak. Terima kasih. Salah satu mahasiswa jurusan teknik, Muhammad Tegar, yang berasal dari teknik mesin, berpendapat bahwa pembelajaran secara tatap muka telah lama dinanti-nanti terutama bagi mahasiswa teknik. Hal ini dikarenakan pembelajaran tatap muka dinilai lebih efektif dibandingkan pembelajaran secara daring atau online. Mereka berharap pandemi cepat usai agar dapat leluasa menjalankan peran dan tugasnya sebagai mahasiswa. Salam pers mahasiswa. Halo rekan-rekan mahasiswa. Saat ini saya sedang bersama salah satu narasumber kita, salah satu mahasiswa dari jurusan teknik. Halo Kak, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar Triansa. Saat ini saya berada di semester 3 di jurusan D4 Teknik Mesin Produksi dan Perawatan. Oke, sebagai salah satu mahasiswa jurusan teknik nih Kak, tentunya sangat dibutuhkan dalam pembelajaran tatap muka demi kelangsungan mata kuliah teknik gitu Kak. Iya. Bagaimana sih kesiapan Kakak dalam menyambut tahun ajaran baru ini? Dalam segi kesiapan sih tentunya tidak jauh berbeda dengan semester-semester sebelumnya. Tapi tentunya untuk mendengar kata tatap muka itu tentu kami sebagai mahasiswa di jurusan teknik sangat menanti-nanti hal tersebut Kak.
Oke, jadi memang benar-benar dibutuhkan banget ya kak ya pembelajaran tatap muka gitu kak ya. Nah, kalau kakak sebagai mahasiswa nih yang sudah merasakan secara pribadi pembelajaran secara hybrid gitu kak, secara tatap muka maupun secara online, menurut kakak yang mana sih lebih efektif? Apakah pembelajaran tatap muka atau pembelajaran secara online gitu kak? Mengingat kami sebagai mahasiswa teknik yang tentunya juga kita mahasiswa di Politeknik, tentunya kesiapan itu lebih terkhusus pada saya lebih sepakat dengan mata kuliah yang tatap muka kak. Mata kuliah tatap muka jadi pembelajaran tatap muka tuh memang benar-benar efektif dan sangat-sangat ditunggu kayak oleh mahasiswa. Benar. Nah, kalau misal dari segi harapan, apakah ada harapan yang nantinya perlu kakak sampaikan untuk kedepannya kak untuk menyambut tahun ajaran baru ini kak? Harapan ya mungkin kami berharap semoga pandemi ini cepat berakhir ya. Semoga juga kita sebagai mahasiswa lebih leluasa untuk menjalankan tugas sebagaimana mestinya sebagai mahasiswa gitu aja Pak. Oke, baiklah, terima kasih Kak Tegar atas waktunya. Baik, terima kasih. Demikianlah wawancara kita bersama salah satu narasumber dari jurusan teknik. Saya Muhammad Akbar Febrianto beserta kru yang bertugas UKM WPS melaporkan. Salam pers mahasiswa. Salah satu mahasiswa jurusan non-teknik, Ramadan Unggul, yang berasal dari jurusan bahasa Inggris, berpendapat bahwa mahasiswa harus siap dalam menghadapi pembelajaran, baik secara daring atau online, maupun secara tatap muka atau offline. Menurutnya, pembelajaran tatap muka dinilai lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran secara daring atau online. Hal ini dikarenakan dalam pembelajaran secara tatap muka, komunikasi antara dosen mahasiswa akan lebih terjalin dan lebih dekat. Salam pers mahasiswa. Halo rekan-rekan mahasiswa, saat ini saya sedang bersama salah satu narasumber kita dari mahasiswa jurusan non-teknik. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu Kak? Ya, nama saya Ramadan Unggul Apaca, dari jurusan non-teknik, jurusan bahasa Inggris. Salam kenal. Oke. Sebagai salah satu mahasiswa jurusan non-teknik nih Kak, bagaimana sih kesiapan Kakak dalam menyambut tahun ajaran baru ini yang notabene mahasiswa non-teknik itu memiliki sedikit pembelajaran yang seharusnya itu online, yang bisa dilakukan secara online atau tidak tatap muka Kak? Bagaimana Kak kesiapan Kakak? Ya harusnya harus siap ya, walaupun kita sendiri itu jarang offline, pastinya itu kita harus siap menjalani pelajaran-pelajaran yang akan datang. Apalagi ini kan saya sendiri ini dari semester 3 ya, mau persiapan magang dan segalanya. Jadi tidak siap atau tidak harus tetap siap ya, apapun yang terjadi ya. Iya, harus siap. Gitu. Oke, menurut Kakak sendiri, apakah dalam jurusan bahasa Inggris itu pembelajarannya harus tatap muka atau boleh secara online gitu Kak? Kalau Kakak menyikapinya? Saya rasa itu ya, pelajaran tatap muka offline tuh pokoknya harus ada ya. Karena itu menurut saya itu lebih efektif daripada online, karena mahasiswa itu juga bisa kenali dengan lingkungan dosen juga lebih dekat gitu kan. Dosen, lingkungan kuliahnya lebih dekat, teman-teman yang ketemu dan lain-lain ya. Intinya lebih menjalin komunikasi yang baik ya kayak itu ya, dengan dosen maupun teman-teman yang lain gitu Kak ya. Oke, kalau harapan Kakak, apakah ada harapan yang perlu disampaikan ke depannya Kak untuk menyambut tahun ajaran baru ini? Harapan saya untuk menyambut tahun ajaran ini ya, semoga apapun yang kita jalani itu semuanya dari saya atau untuk mahasiswa dari manapun, semoganya lancar. Dan semoga sukses. Itu saja. Oke, terima kasih Kak Rahmat atas waktunya Kak ya. Ya. Oke, demikianlah wawancara kita bersama salah satu narasumber dari jurusan non-teknik tadi. Saya Muhammad Akbar Febrianto beserta kru yang bertugas UKM WPS melaporkan. Salam pers mahasiswa. Berita tadi menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Muhammad Akbar Febrianto beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Salam pers mahasiswa.